Ya, baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Tepas Papandayan, Garut, Jawa Barat, tepatnya di Desa Kramatwangi, Cisurupan, yang pada saat ini tengah diadakan Gebyar Budaya dan Edukasi Kopi Agroforestry. Acara ini sendiri merupakan salah satu kegiatan tahunan dari kelompok perhutanan sosial LMBH Kramat Jaya, BUM Desa Kramat Jaya, serta didukung oleh Almisbat, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat, selaku lembaga pendamping pendukung perhutanan sosial. Dan acara ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 29 dan 30 Juli 2023. Dan hari ini merupakan hari pertama sekaligus pembukaan dari acara Gebyar Budaya dan Edukasi Kopi Agroforestry. Acara pembukaan ini dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya pada jam 9 pagi sudah dilakukan registrasi ulang oleh para peserta yang turut hadir dalam acara ini. Pembukaan dimulai dengan dibuka oleh MC, lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu adalah sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Pak Harudin Ambong, dan sambutan kedua adalah sambutan dari Kepala Desa yaitu Pak Rana. Setelah sambutan, dilanjutkan dengan talk show dari beberapa narasumber sekaligus tamu penting yaitu ada Ibu Catur Endah Prasetyani, PSSIMT, Bapak DRH Umar Surayanaga, MSI, dan Pak Harudin Ambong sendiri. Menurut informasi yang saya dapatkan, setelah acara pembukaan akan diadakan jelajah kebun kopi agroforestry, selanjutnya ada demonstrasi dan penyeduhan kopi, lalu puncaknya yaitu adalah malam nanti, puncak malam akrab. Sebagai informasi, diadakannya acara Gebyar Budaya dan Edukasi Kopi Agroforestry ini karena ingin mengenalkan kepada masyarakat Garut bahwa lahan kopi terbaik dan ingin dijadikan sebagai kopi go internasional. Untuk informasi lebih lanjut, berikut wawancara saya dengan Ketua Pelaksana yaitu Pak Harudin Ambong. Ya, acara ini namanya Gebyar Budaya dan Edukasi Kopi. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Desa Kramatwangi, Kecamatan Cisurupan, Garut, dan bersama dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa Kramat Jaya dan kelompok tani hutan Kramat Jaya yang merupakan salah satu kelompok tani hutan penerima atau pemegang izin atau akses legalitas dalam program perhutanan sosial. Dan kemudian mereka berkolaborasi dengan salah satu lembaga pendamping program perhutanan sosial yaitu Almisbat. Nah, tujuan dari diadakannya kegiatan ini tak lain adalah kita ingin memperlihatkan atau mempromosikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Kramatwangi dengan potensi alam yang mereka miliki. Di mana karena ini di daerah dataran tinggi dan di bawah kaki Gunung Papandayan dengan potensi alam yang luar biasa, dengan berbagai macam jenis tanaman, baik itu tanaman hasil hutan bukan kayu seperti kopi, alpukat maupun tanaman-tanaman horti lainnya, serta potensi wisata alam yang bisa juga dikembangkan menjadi sesuatu yang itu bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat desa. Seperti ada di sini ada air terjun, ada air panasnya. Nah, maka itu ini sebuah kolaborasi yang sangat positif ya, antar pihak. Ada di situ ada pemerintah desanya, ada BUMDesnya, ada kelompok tani hutan Kramat Jaya selaku kelompok tani hutan perhutanan sosial, dan ada lembaga sosialnya dalam hal ini adalah Almisbat, yang kemudian ini didukung oleh beberapa kementerian atau lembaga dalam arti seperti misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mereka yang sebagai leading sektor untuk program perhutanan sosial, lalu yang memberikan akses legalitasnya kepada kelompok tani hutan Kramat Jaya. Nah, kita berharap bahwa kementerian ataupun lembaga lainnya, misalnya seperti Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi, ataupun pemerintah kabupaten dan dinas-dinas terkait, termasuk juga pihak swasta misalnya, itu bisa bersinergi atau berkolaborasi baik itu dengan BUMDesnya ataupun dengan kelompok tani hutannya untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa Kramatwangi, di mana di situ ada BUMDes dan KTH atau kelompok tani hutannya. Nah, kegiatan ini sendiri ini merupakan kegiatan yang tahun kedua. Jadi tahun pertama diadakan tahun 2022, kita ngambil temanya jelajah kebun kopi, panen raya dan jelajah kebun kopi. Nah, waktu itu dihadiri oleh Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dirjen PSKL KLHK itu Pak Bambang, beserta dengan timnya ya, beberapa direktur di bawah Direktorat PSKL.
Nah, dan ini tahun kedua kita mengambil temanya Gebiar Budaya dan Edukasi Kopi Agroforestry. Yang terlibat di dalam kegiatan ini itu selain dari 3 pihak tadi, ada pemerintah desa tentunya, ada KTH Kramat Jayanya, ada BUMDes Kramat Jayanya, Almisbat selaku pendamping, kementerian juga kita undang agar mereka bisa melihat langsung bagaimana ketika rakyat diberi kepercayaan di dalam mengelola alam gitu ya, kawasan hutan, rakyat ternyata mampu gitu. Malah mereka punya komitmen untuk menjaga keseimbangan lingkungan sesuai dengan tujuan dari program perhutanan sosial itu sendiri, yaitu kelestarian atau keseimbangan alam, peningkatan ekonomi, dan menjaga dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, kami berharap pihak-pihak lain selain dari kementerian dan lembaga, pihak swasta termasuk juga media juga ikut juga berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pesertanya ikut acaranya dari kalangan mana saja? Peserta beragam, ada dari masyarakat luas, dari kementerian, lembaga, dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Garut, dari akademisi, terus para penggiat perhutanan sosial dan para penggiat terkait dengan kopi. Kira-kira ada berapa peserta yang datang hari ini? Kemungkinan bisa lebih dari sekitar 30 orang ya, lebih dari itu. Itu yang undangan. Dan ada juga peserta-peserta yang umum. Umum itu artinya mereka mendaftar gitu. Nah, berharap ya ini bisa disupport dan didukung karena memang kegiatan ini murni adalah swadaya gitu ya, atau mandiri dari pemerintah desa, BUMDes dan KTH. Ya kita berharap kalau nanti ke depannya ini bisa lebih ditingkatkan lagi dari sisi penyelenggaraannya, dari sisi karena semua kegiatan itu kan semua tergantung kepada kemampuan finansial yang dimiliki, kan gitu kan. Tapi kita tidak terpaku di situ, artinya apa yang kita buat kemudian ini tidak harus mewah gitu ya, tapi yang intinya esensinya tercapai, itu aja. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, itu saja laporan yang bisa kami sampaikan. Lia Febrianti, Artia Mardika melaporkan langsung dari Tepas Papandayan Garut, dan sampai jumpa.